Halo teman-teman, di sini kami akan membahas tentang sistem respirasi. Ada beberapa konsep yang akan kami bahas, yaitu pendahuluan, organ respirasi, mekanisme pernapasan, volume pernapasan pada paru-paru, dan faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya sistem pernapasan, dan yang terakhir adalah kelainan dan penyakit pada sistem respirasi. Apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam proses metabolisme melalui pernapasan dan respirasi. Pernapasan adalah pertukaran gas atau udara antara sesama makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Respirasi merupakan proses metabolisme yang menggunakan glukosa dan O2 dan menghasilkan energi dan zat sisa CO2. Berikut adalah proses respirasi. Yang pertama adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ respirasi yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ paling atas dalam sistem pernafasan. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke hidung. Dan yang kedua adalah selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara dan mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Dan yang ketiga adalah saraf penciuman yang berfungsi untuk mengidentifikasi bau. Lubang hidung terdiri atas dua, yaitu lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri yang dipisahkan oleh sekat hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Rongga hidung dibedakan menjadi tiga, yaitu vestibulum, daerah ujung saraf penciuman, dan respiratori. 2. Faring. Faring ialah saluran yang panjangnya 12-14 cm. Tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Di bawah tekak terdapat pangkal tenggorokan yang disebut laring. 3. Laring. Laring ialah struktur kompleks berbentuk kerucut terbalik yang tersusun atas 9 tulang rawan dan sejumlah besar otot. Panjangnya sekitar 3-4 cm. Tulang rawan yang terdapat pada pintu masuk laring disebut epiglotis. Epiglotis ialah suatu klep yang bertugas mengatur pergantian perjalanan udara, pernapasan, dan makanan pada persimpangan tersebut. Pada laring juga terdapat glotis dan pita-pita suara. Ada beberapa otot yang mengatur ketegangan pita-pita suara sehingga bergetar dan timbul suara. 4. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan pipa yang panjangnya kira-kira 11 cm dan terletak di depan esofagus. Dinding trakea terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan terdalam. 5. Bronkus. Bronkus ialah bagian yang menghubungkan paru-paru dengan trakea. Tiap bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot halus. Respirasi yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang-cabang dari bronkus yang mempunyai saluran yang lebih kecil dan dinding yang lebih tipis daripada bronkus. Dinding tulang rawannya juga semakin tipis dan berubah menjadi sisik epitel. Organ respirasi yang ketujuh ada alveolus. Alveolus ini merupakan saluran
diafragma yang semula melengkung di ruang yang datar. Yang kedua, keadaan diafragma di mata mengakibatkan menggalang dan paru-paru mengembang. Ketiga, tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, ekspresi pernapasan. Proses ekspresi terjadi saat otot diafragma merelaksasi sehingga diafragma kembali mengembang. Dua, keadaan melengkung diafragma mengakibatkan rongga dada dan paru-paru yang kecil. Yang ketiga, sehingga tekanan udara dalam paru-paru dari udara keluar dari paru-paru. Volume udara pernapasan pada paru-paru. Volume udara pernapasan yang dikeluarkan oleh setiap orang pasti berbeda-beda. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan bervariasinya volume udara yang dipernapaskan oleh paru-paru yaitu yang pertama, cara seseorang melakukan pernapasan. Yang kedua, kekuatan bernafas. Dan yang terakhir yaitu posisi badan seseorang saat melakukan pernapasan. Yang pertama, udara pernapasan atau UP. Atau juga udara tidal. Udara yang keluar masuk paru-paru sebagai akibat pernafasan biasanya bervolume kurang lebih 500 cc. Yang kedua, udara komplementer atau UK. Udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal biasanya bervolume 1500 cc. Yang ketiga, udara cadangan atau UC. Udara yang dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan ekspirasi normal biasanya bervolume kurang lebih 1500 cc. Yang keempat, udara residu atau UR. Udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal volumenya kurang lebih 1500 cc. Yang kelima, kapasitas vital paru-paru atau KV. Udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. KV-nya yaitu sama dengan udara pernafasan ditambah dengan udara komplementer dan ditambah dengan udara cadangan. Yang keenam, volume total paru-paru. Volume udara yang dapat tertampung secara maksimal. Jadi volume total adalah jumlah kapasitas vital ditambah udara residu atau volume total. Lanjut dengan kapasitas vital. Kapasitas vital udara pernafasan yaitu 500 cc. Kapasitas vital udara komplementer 1500 cc, kapasitas vital udara cadangan 1500 cc, dan yang terakhir yaitu kapasitas vital udara residu sama dengan 1000 cc. Oke, selanjutnya yaitu mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Mekanisme tersebut terjadi melalui proses difusi. Proses difusi sendiri terjadi karena adanya gerakan molekul-molekul secara bebas yang masuk melalui membran sel dari konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi ke konsentrasi rendah atau tekanan rendah. Setelah itu oksigen berdifusi masuk ke dalam sel. Oksigen digunakan untuk proses respirasi di mitokondria. Hasil respirasi tersebut berupa CO2 yang masuk ke kapiler darah lalu dibawa ke paru-paru. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk dalam faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses respirasi. Terdapat 4. Yang pertama adalah usia. Bayi dan balita memiliki frekuensi pernapasan yang lebih baik dibandingkan orang dewasa karena memiliki volume paru-paru yang relatif kecil dan sel-sel sedang berkembang sehingga membutuhkan banyak oksigen. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pada dasarnya frekuensi pernapasan yang lebih baik terjadi pada wanita. Yang ketiga adalah aktivitas. Orang yang sering beraktivitas memiliki frekuensi pernapasan yang lebih baik dibandingkan orang yang sering beristirahat. Yang keempat adalah suhu tubuh. Pada dasarnya orang yang memiliki suhu tubuh tinggi memiliki frekuensi pernapasan yang lebih baik dibandingkan orang yang memiliki suhu tubuh rendah. Selanjutnya adalah kelainan dan penyakit yang terjadi pada organ respirasi. Yang pertama adalah faringitis. Penyakit ini disebabkan peradangan pada faring yang mengakibatkan seseorang dapat merasakan nyeri saat menelan makanan atau kerongkongannya terasa kering. Yang kedua adalah pneumonia, di mana terjadi peradangan pada paru-paru akibat
akibat adanya kelebihan cairan atau eritrosit pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi di dalam alveolus. Yang ketiga adalah emfisema paru-paru, yang dimana terdapat kenaikan jumlah udara pada paru-paru yang diakibatkan karena seseorang mengkonsumsi tembakau pada rokok. Selanjutnya adalah asma. Asma diakibatkan karena kontraksi kaku pada bronkiolus yang menyebabkan kesukaran bernapas. Hal ini diakibatkan karena hypersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing yang terdapat di udara. Selanjutnya adalah difteri. Difteri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang menyebabkan penyumbatan pada faring atau laring oleh lendir yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Selanjutnya adalah asfiksi, di mana terjadi gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan yang terjadi karena infeksi pada paru-paru, pembuluh darah atau jaringan pada tubuh. Selanjutnya adalah TBC. TBC merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya adalah hipoksia, merupakan penyakit yang dimana terdapat kekurangan oksigen di dalam jaringan yang menyebabkan kematian sel. Selanjutnya yang terakhir adalah asidosis, yaitu meningkatnya kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah yang menyebabkan terganggunya seseorang dalam bernafas.